Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Eh, Sebagai pengantar, semoga dipanjangkan usia zaman dalam sehat sejahtera dan sentosa, dan semoga kita selalu dirantingkan oleh pohon-pohon kemanusiaan yang mengabarkan kebenaran kepada orang-orang yang tak jelas berkata. Mungkin yang pertama, perkenalkan, nama saya Ade Irfan Husain, kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Hairun, semester 15, jurusan program studi geografi. Mungkin di video konten kali ini saya coba untuk mungkin konten yang pertama sekali, saya coba untuk bagaimana menjabarkan atau menyampaikan materi di dalam salah satu mata kuliah program studi saya, yaitu geografi, yaitu mata kuliah geografi regional dunia. Mungkin masuk pada substansi saja. Ada beberapa poin yang kemudian saya coba untuk jabarkan pada materi kali ini. Mungkin materi yang kemudian saya jabarkan ini adalah materi terkait dengan benua Australia yang kemudian ada di mata kuliah geografi regional dunia. Mungkin yang pertama, saya berangkat dari perspektif secara historisitas atau sejarah daripada terbentuknya atau adanya benua Australia ini sendiri begitu. Mungkin yang pertama, benua Australia ini sendiri merupakan salah satu benua yang kemudian itu ada di belahan bumi selatan. Terakhir kali ditemukan dan merupakan salah satu benua yang terkecil. Benua ini ditemukan oleh salah satu tokoh dari Inggris yang bernama James Cook. Jadi James Cook ini merupakan seorang laki-laki berkebangsaan Inggris di tahun 1770. Ketika James Cook datang atau menemukan tambang emas pada tahun 1850, banyak orang-orang Inggris yang kemudian itu mulai berdatangan ke Australia. Mereka bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk pribumi atau penduduk setempat. Dalam hal ini penduduk Australia itu sendiri. Mereka merebut wilayah-wilayah milik penduduk pribumi dengan menggunakan kekerasan. Kemudian pada tahun 1844, Abel Tasman merupakan orang Belanda atau berkebangsaan Belanda datang atau singgah di Pulau Tasmania yang kemudian termasuk di dalam benua Australia itu sendiri. Pada saat itu kondisi Australia masih sangat primitif atau kehidupannya sangat fundamental, bergantung pada kehidupan alam dan sebagainya. Namun memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kekayaan alam yang luar biasa menjadikan Australia dan Tasmania ini dijadikan sebagai kerajaan Inggris. Mungkin itu salah satu sedikit pengantar daripada sejarah adanya benua Australia ini. Mungkin saya masuk pada poin yang berikut adalah letak dan luas benua Amerika. Dalam hal ini adalah benua Australia itu sendiri. Yang pertama, letak astronomi benua Australia itu 10 derajat 41 lintang selatan, 43 derajat 39 lintang selatan, dan 113 derajat 9 lintang bujur timur sampai 153 derajat 39 bujur timur. Sedangkan luas wilayah benua Australia itu sebanyak atau sebesar 8,6 juta kilometer persegi. Jumlah penduduk benua Australia 35 juta jiwa. Kepadatan penduduk benua Australia itu sebanyak 4,2 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan mata uang yang kemudian dianut oleh negara Australia itu sendiri adalah dolar. Di dalam sistem atau dalam konteks kenegaraan atau sistem pemerintahan daripada benua Australia itu sendiri, Australia menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan Ratu Elizabeth II dari Inggris sebagai kepala negara atau representasi daripada kepala negara. Yang berikut batas-batas benua Australia. Yang pertama, dari bagian utara ada Laut Timur, ada Laut Arafura, Selat Flores, dan Papua Nugini. Sedangkan bagian selatan ada Samudra Hindia, bagian barat Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Sedangkan yang terakhir timur
Di bagian timur ada Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Poin yang berikut adalah terkait dengan persoalan bentang alam benua Australia. Jadi wilayah Australia bagian barat terdiri dari kawasan gunung seperti Gunung Victoria dan Gunung Gibson. Selain itu juga ada banyak pegunungan seperti pegunungan McDonald dan pegunungan Maggrave di wilayah bagian timur, yang terdapat barisan pegunungan memanjang yang disebut dengan Great David Range. Sementara di wilayah Australia di bagian tengah terdiri antara pegunungan Plato Barat dengan pegunungan Timur. Pada wilayah ini terdapat dataran rendah dan lembah Sungai Murray, Darling, dan lembah Danau Erie. Mungkin yang berikut terkait dengan persoalan iklim benua Australia. Jadi kita coba beranjak dari persoalan iklim yang kemudian ada di benua Australia ini. Mungkin benua Australia memiliki beberapa jenis iklim sebagai berikut. Mungkin yang pertama, wilayah Australia bagian utara memiliki iklim tropis. Dalam hal ini iklim yang memang kondisinya agak panas begitu. Terus wilayah yang berikut, wilayah Australia bagian selatan memiliki subtropis. Wilayah Australia di daerah gunung dan pegunungan memiliki iklim gurun. Dan yang terakhir, wilayah Australia di daerah Victoria dan Tasmania memiliki iklim laut. Mungkin yang berikut, yang selanjutnya adalah keadaan penduduk benua Australia. Yang pertama, terkait dengan populasi penduduk benua Australia terdiri dari penduduk pendatang ras Kaukasoid mayoritas kulit putih, penduduk asli benua Australia yaitu suku aborigin, dan yang terakhir penduduk imigran dari kawasan Asia lain. Mungkin kita masuk pada poin yang berikut juga. Saya persingkat saja. Terkait dengan kehidupan sosiologis daripada benua masyarakat Australia itu sendiri, atau kehidupan sosial budaya, kehidupan antropologis daripada benua Australia itu sendiri. Yang pertama, penduduk asli Australia merupakan bangsa aborigin. Itu dalam perspektif sosiologis, bahkan secara sosial pun merupakan bangsa aborigin. Tanpa bangsa aborigin makin terdesak oleh pendatang dari Eropa dan daerah lain. Lebih dari 80% penduduk benua ini tinggal di perkotaan. Sedangkan agama penduduk Australia mayoritasnya yaitu pemeluk agama Kristen. Dalam hal ini Anglikan, Katolika, Roma, Ortodoks, dan lain sebagainya. Yang berikut, bahasa resmi. Bahasa resmi yang kemudian dianut atau yang digunakan di benua ini atau benua Australia ini sendiri yaitu bahasa Inggris, Australian English, yang disebut banyak merupakan perbedaan dengan British English, American English, terutama dari segi aksen dan pelafalan. Poin yang berikut, persoalan kehidupan perekonomian daripada benua Australia, atau dalam perspektif ekonomi kehidupan dari masyarakat atau orang-orang yang kemudian ada di benua Australia. Yang pertama, dari segi pertanian, mungkin kehidupan dari segi sektor pertanian daripada benua Australia ini atau masyarakat Australia ini sendiri, hasil utamanya adalah gandum. Gandum merupakan salah satu sumber daya yang kemudian itu dikelola dan banyak dihasilkan di daerah lembah Murray, Darling, dan lembah Sungai Swan. Lembah Sungai Swan. Dan yang kedua adalah terkait dengan perkebunan. Dari segi perkebunan, benua Australia ini merupakan salah satu benua, bahkan negara yang kemudian memiliki komoditas ekspor dari hasil perkebunan adalah sebut saja buah-buahan, terutama buah apel, anggur, dan buah pir. Aneka buah tersebut dihasilkan di daerah yang memang dikatakan daerah disebut saja Victoria dan Tasmania. Poin yang berikut di dalam proses kehidupan perekonomian daripada benua Australia ini adalah terkait dengan peternakan. Jadi peternakan yang kemudian ada atau ternak yang kemudian ada di benua Australia, bahkan negara Australia ini sendiri, adalah ternak utamanya adalah biri-biri yang menghasilkan wool berkualitas, bahkan berkualitas tinggi. Bahkan ternak lainnya antara lain
kuda, lembu, dan babi. Mungkin yang berikut terkait dengan pertambangan. Jadi hasil tambang utama Australia adalah emas yang ditambang di pertambangan yang kemudian ada di Australia. Dalam hal ini hasil tambang utama Australia adalah emas yang ditambang di Kalgoorlie atau terletak di Australia Barat. Hasil tambang lainnya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah biji besi, seng, minyak bumi, gas alam dan uranium. Mungkin poin yang terakhir adalah terkait dengan pariwisata. Mungkin ini sebagai penutup pada materi sebagai penutup materi pada kesempatan sore yang baik ini, yaitu terkait dengan pariwisata di dalam konteks atau perspektif ekonominya. Mungkin objek wisata alam yang ada di Australia atau benua Australia sendiri antara lain Taman Laut The Great Barrier Reef dan Selat Torres. Banyak turis asing yang kemudian datang di tempat wisata ini, yaitu seperti turis asing yang datang ke kota-kota wisata, misalnya Sydney dan Melbourne. Mungkin itu sedikit saya coba menjabarkan terkait dengan kondisi secara geografis maupun secara sosiologis, antropologis yang kemudian ada di dalam kehidupan benua Australia itu sendiri atau negara Australia itu sendiri. Saya memohon maaf apabila materi yang kemudian atau bahkan perspektif yang kemudian saya coba jabarkan ini tidak memuaskan teman-teman yang kemudian itu sebagai penggiat atau pejuang-pejuang kehidupan akademis. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya sedikit berpesan bahwa jangan sekali-kali kita hanya untuk coba memahami dan melayani kontradiksi, melainkan kita coba untuk seni dalam menghadirkan kontradiksi. Cukup sekian akhir kata dari saya. Bergerak atau tergilas zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.